Oke anak-anak, sampai jumpa kembali ya. Selama 2 minggu kita sudah berlibur ya, libur Natal dan Tahun Baru. Dan Ibu ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, tetap semangat, tetap sehat selalu. Oke anak-anak, materi kelas 8 ini ada materi satu bab tapi cukup banyak, yaitu cahaya dan alat optik. Untuk pertemuan pertama yaitu tentang cahaya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kita bisa melihat cahaya? Dan apakah kita bisa melihat tanpa cahaya? Ayo, apakah kita bisa melihat tanpa cahaya? Ada yang bisa menjawab? Nah, apakah ada yang bisa jawab? Bagaimana kita bisa melihat? Oh, ada karena kita memiliki mata. Ya, bisa juga salah satu mata adalah alat optik kita. Nah, tapi apakah kita bisa melihat tanpa cahaya? Bisakah? Nah, nanti kita akan cari jawabannya bersama-sama. Nah, mari kita satukan konsep. Jangan sampai miskonsepsi ya. Kita satukan konsep. Nah, ada yang melihat kita dapat melihat cahaya, melihat karena mata kita memancarkan cahaya. Wow, mata kita memancarkan cahaya seperti lampu saja. Apakah benar itu seperti itu? Atau bagaimana? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi dan membuktikan apakah mata kita itu memancarkan cahaya, kita harus tahu dulu bagaimana sifat-sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus, ya, merambat lurus, ya. Kemudian yang kedua menembus, ya, benda bening, ya, menembus benda bening. Nah, seperti kita lihat ketika kita bercermin, ya, bercermin. Oh, saya cantik. Oh, saya tak ganteng, ya. Itu karena cahaya dapat dipantulkan melalui cermin. Oke, kemudian cahaya dapat dibiaskan melalui dua buah benda yang berbeda kerapatannya. Ya, misalkan dari udara ke air, ya. Udara ke air itu dua benda yang mediumnya, ya, media yang berbeda kerapatannya. Cair kerapatannya agak renggang, sedangkan air, ya, yang air udara sangat jauh, ya, kerapatannya sangat jauh sekali. Nah, cahaya putih dapat diurai menjadi berbagai warna, ya, atau cahaya putih disebut cahaya polikromatik, ya. Polikromatik artinya poli itu kan banyak, menghasilkan berbagai, ya, banyak warna. Jadi cahaya putih itu diuraikan menjadi beberapa warna sehingga cahaya putih disebut cahaya polikromatik. Oke. Bagaimana bayangan terbentuk? Ya, seperti kita biasanya kalau lampu mati kita main bayang-bayang pakai tangan, ya. Oh, ada kupu-kupu, ada bebek, ada ular gitu, ya. Nah, bagaimana terbentuknya? Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa jawab? Bagaimana terbentuk bayangan? Oke. Nah, sekarang mari kita bereksperimen dari penjelasan singkat yang Ibu jelaskan tadi, ya. Kalian Ibu beri waktu 3 hari, ya. 3 hari berarti 12, 13, 14 dikumpulkan. Tanggal 14 dikumpulkan, itu kalian bereksperimen. Ya, kita melakukan eksperimen, perhatikan di situ tujuannya membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus, benar nggak sih, ya? Kemudian di situ alat dan bahannya ada senter, ya, ada senter, kemudian ada karton, ya, itu cara langkah-langkah kerjanya, ya, gitu ya. Itu jadi
untuk hari ini, ya hari ini adalah tugas melakukan eksperimen, ya melakukan eksperimen. Kalian bisa melihat video penjelasan juga, kebetulan Ibu juga tambahkan video penjelasan lagi yang mungkin kalian belum mengerti lagi, jadi supaya jelas. Jadi tugas ini, ya tugas ini yang kalian kumpulkan. Ya, kumpulkan di email Ibu, ya di email Ibu ekvi04@gmail.com. Jadi kumpulkan di ketua kelompok, kemudian dijadikan satu folder, dikumpulkan di email Ibu ekvi04@gmail.com. Jadi yang mengumpulkan adalah ketua kelas masing-masing. Ya, jangan lupa tugasnya diberi nama. Ya, nanti mohon bantuan ketua kelas, foldernya juga diberi identitas kelasnya. Jelas ya? Terima kasih anak-anak. Salam sehat, Tuhan memberkati.